Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Nurhasana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan kerajinan yang dirangkum dari buku Kemendikbud. Yang pertama, sebagai penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada benda atau pajangan tidak memiliki makna tertentu. Yang kedua, sebagai benda dipakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai kebutuhan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Yang keempat, sebagai kebutuhan simbolik. Kerajinan tradisional biasanya berfungsi melambangkan hal tertentu yang berkaitan dengan spiritual. Yang kelima, sebagai kebutuhan konstruktif. Kerajinan berfungsi sebagai pendukung sebuah bangunan. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan memaparkan materi selanjutnya, yaitu fungsi kerajinan tangan. Kerajinan tangan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pakai dan fungsi keindahan. Fungsi pakai adalah suatu kerajinan yang mengutamakan kegunaan dari karya tersebut sehingga keindahan hanya sebagai penarik saja. Contohnya seperti gelas, piring, dan kendi. Sedangkan fungsi keindahan adalah suatu kerajinan yang sangat mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan kegunaan dari karya tersebut dan hanya dapat dinikmati dengan mata. Contohnya seperti miniatur, patung, dan lukisan. Manfaat kerajinan tangan bagi anak adalah 1. Meningkatkan keaktivitasan dan imajinasi anak. 2. Melatih kemampuan motorik anak. 3. Mengajarkan kesabaran dan ketelitian pada anak. 4. Mengendalikan emosi anak. 5. Mengajarkan anak mengikuti instruksi. Saya akan melanjutkan paparan materi dari saya. Bahasa. Pengertian perkembangan bahasa anak usia dini adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa dapat menerima pemikiran dan perasaan orang lain. Tujuan bahasa. Tujuan pengembangan bahasa bagi anak usia dini. Perkembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan di sekitar anak, antara lain teman sebaya, teman bermain, orang dewasa, baik yang ada di sekolah, di rumah, maupun dengan tetangga di sekitar tempat tinggalnya. Saya akan menjelaskan tentang 5 tahap perkembangan bahasa
anak usia dini. Pemahaman akan berbagai teori dalam perkembangan bahasa anak menurut para ahli yang sesuai dengan tingkat usia anak. Antara lain 1. Reflex vocalization. Pada usia 0-3 minggu, bayi mengeluarkan suara tangisan yang masih berupa refleks. Jadi bayi menangis bukan karena ia memang ingin menangis, tapi hal tersebut dilakukan tanpa ia sadari. Yang kedua adalah babbling. Pada usia lebih dari 3 minggu, ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, dia akan mengeluarkan suara tangisan. Berbeda dengan sebelumnya, tangisan yang dikeluarkan telah dapat dibedakan sesuai dengan keinginan atau perasaan si bayi. Ketiga adalah wailing. Di usia 3 minggu sampai 2 bulan mulai terdengar suara-suara namun belum keras. Bayi mulai dapat mendengar pada usia 2 sampai dengan 6 bulan. Sehingga ia mulai dapat mengucapkan kata dengan suku kata yang diulang-ulang seperti ba ba ba, ma ma ma. Kemudian yang keempat adalah echolalia. Di tahap ini, yaitu saat bayi menginjak usia 10 bulan, ia mulai meniru suara-suara yang didengar dari lingkungannya. Serta ia juga akan menggunakan ekspresi wajah atau isyarat tangan ketika ia ingin meminta sesuatu. Dan yang kelima adalah true speech. Bayi mulai dapat berbicara dengan benar. Saat itu usianya sekitar 18 bulan atau bisa disebut balita. Namun pengucapannya belum sempurna seperti orang dewasa. Itu saja yang dapat saya